terkasih serta para biarawan-biarawati dimanapun Anda berada, selamat malam dan berkah dalam. Selamat malam, berkah dalam. Pada malam hari ini kita dari keluarga Cipto Atmojo, saya sendiri dari Nong, nanti didampingi istri saya, mbak ibu saya, Ibu Iniase, dan adik saya Ibu Kristina. Mereka bertiga akan mendampingi dan membantu untuk peribadatan pada malam hari ini. Maka marilah kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat dan damai dari Allah turun melimpah atas kita yang berkumpul demi namanya, sekarang dan selamanya. Ada pernyataan, keluarga adalah cermin masyarakat. Ketika keluarga dalam kondisi baik, masyarakat pun tentu akan terlihat baik pula. Untuk itu, marilah kita hening sebentar, merenungkan pernyataan tersebut sambil meneliti keluarga kita masing-masing. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, keluarga kita masing-masing diutus Allah untuk menjadi ragi bagi masyarakat. Untuk itu, keluarga kita harus menjadi keluarga yang baik, harus menjadi tempat kesucian dan kemurnian yang dilandasi sikap saling mencintai antar para anggota keluarga, dan dilandasi pula oleh semangat doa bersama yang dipanjatkan oleh seluruh anggotanya. Keluarga kita hendaknya memiliki semangat untuk mengembangkan dan memelihara keadilan, serta rajin mengupayakan perbuatan-perbuatan baik guna melayani semua saudara yang membutuhkan. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menugaskan kami mempersiapkan umat bagimu di dunia ini. Terangilah hati dan budi kami, supaya dapat melihat secara jelas bagaimana tugas itu dapat kita laksanakan dalam lingkup hidup, pekerjaan, dan pendidikan di sekitar keluarga kami. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami yang bersatu dengan Bapa dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita dengarkan sabda Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus karangan Santo Lukas, bab 2 ayat 22, ayat 39 sampai dengan 40, dan ayat 52. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya, dan besar, makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, sebelum saya akan menyampaikan
menghantar sebuah permenungan tentang keluarga kita, marilah kita dengarkan terlebih dahulu sebagai pengantar nyanyian dalam bahasa Jerman Tersol dan para Bapak Ibu yang telah membangun hidup keluarga, siapapun kita, baik yang baru saja menempuh hidup perkawinan maupun yang sudah lama menjalankan dinamika hidup berkeluarga, saya mengajak Anda semua untuk melihat kembali rekaman peristiwa yang pernah kita alami dalam hidup berkeluarga, mulai dari bagaimana membangun hidup berkeluarga pada awalnya terlebih dulu. Proses terjadinya keluarga. Ada pria dan wanita secara fisik dan psikis sadar dipilih dan dipersatukan menjadi partner atau mitra melalui perkawinan suci dalam lembaga agama dan sipil, bukan lagi dua melainkan satu untuk seumur hidup. Ini proses terjadinya keluarga. Kemudian diawali dengan janji perkawinan di hadapan para imam, para saksi, serta hadirin sekalian. Begitu Bapak Ibu mengucapkan janji, saya berarti subjek menyatakan dengan tulis ikhlas merupakan motivasi bahwa yang hadir di sini juga bagian dari subjek, mulai sekarang menjadi istri atau suami saya adalah inti dari janji. Saya berjanji setia kepadanya dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit, dan saya mau mencintai dan menghormatinya
seumur hidup adalah merupakan isi dari janji. Demikianlah saya, janji saya demi Allah dan Injil suci itu merupakan saksi. Sebuah janji perkawinan yang merupakan mengawali keluarga yang hendak kita bangun. Lalu apa hakikatnya sebuah perkawinan itu? Dari segi hukum, perkawinan adalah ikatan yang sah antara pria dan wanita sebagai suami istri. Dari sudut psikologis, perkawinan adalah kesatuan menyeluruh dua pribadi yang masing-masing tetap unik. Dari sudut agama Katolik, perkawinan adalah lambang kasih Allah pada manusia. Lalu sifat dari perkawinan itu sendiri apa? Sifatnya adalah tetap, satu untuk selamanya dan tak terceraikan. Kemudian setia, lebih luas daripada cinta, setia menjadi bingkai daripada cinta. Dan subur, yang ketiga dari sifat perkawinan itu, artinya terbuka terhadap kemungkinan adanya keturunan. Itu merupakan sifat perkawinan Katolik yang hendak kita bangun atau yang sudah kita bangun. Syarat perkawinan Katolik, bebas atau liber, tidak terikat oleh perkawinan sebelumnya atau belum pernah menikah. Konsensus atau kesepakatan kedua belah pihak, lalu ada tata peneguhan. Itu syarat perkawinan Katolik. Lalu tujuan perkawinan Katolik atau ketika kita mau menikah itu tujuannya apa? Tujuannya yang pertama atau utama adalah pengembangan dari pemurnian cinta kasih suami istri. Jadi bukan hanya jodoh, bojo, tetapi jodoh dalam bahasa Jermannya. Lalu kelahiran anak dari dan pendidikan anak. Tujuannya itu. Yang pertama pengembangan dan pemurnian cinta kasih. Yang kedua kelahiran anak. Yang ketiga pemenuhan kebutuhan seksual. Lalu yang keempat adalah keamanan dan nama baik. Itu tujuan perkawinan Katolik. Lalu apa yang dipersatukan dalam perkawinan itu? Yang utama adalah tubuh, uang dan harta, tempat tinggal, pikiran, perasaan, dan kehendak. Itu yang dipersatukan dalam perkawinan. Lalu tentu dalam dinamika hidup perkawinannya ada banyak perbedaan yang karena kita berangkat dari manusia yang bermartabat sama tetapi beda antara laki-laki dan perempuan. Memahami perbedaan itu juga harus diupayakan sepanjang hidup perkawinan kita sampai Tuhan atau kematian memisahkan kita. Apa yang harus kita perbuat untuk menjadikan keluarga kita basis hidup beriman? Yang pertama, menjadi keluarga yang sadar, makin paham akan arti perkawinan dan berkeluarganya. Lalu aktif, yaitu terlibat dalam kehidupan bersama, baik di gereja maupun di lingkungannya, menuju keluarga yang makin ekaristis,
yaitu keluarga yang sadar bahwa dirinya dipilih, diberkati oleh Tuhan, dan diutus untuk menjadi berkat. Jalan menuju ke sana ditempuh dengan hidup jujur, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain, terbuka kepada Tuhan dengan selalu neges. Kersa dalem. Lalu sabar dalam menghadapi berbagai tantangan. Dan terakhir, subur yang menjadikan warna dasar dalam hidup kita, baik dalam situasi apapun, selalu bersyukur. Ketika hidup keluarga kita membutuhkan kekuatan, ada yang harus disiapkan, yaitu tiang penyangga yang diperlukan. Tiang penyangga tersebut adalah perhatian, penghargaan, rasa aman, menerima yang lain apa adanya, dan kesehatan mental seperti punya kesadaran akan waktu, punya kesadaran akan tempat, punya kesadaran akan diri sendiri. Berikutnya tentang kesehatan fisik yang juga bagian dari tiang penyangga itu. Ditentukan oleh pola makan yang sehat, pakaian yang pantas, bukan hanya sekedar kain yang ditempelkan dalam tubuh, tetapi mewujudkan jati diri dan identitas kita, serta papan yang menjadi tempat tumbuh dan berkembangnya kita, baik suami istri dan anak-anak serta keluarga yang lain. Itu semua harus diingat. Yang pertama, masalah adalah realita yang harus diterima seperti adanya, bukan dihindari. Lewat berbagai masalah yang ada, hidup bersosialisasi makin dimurnikan bagai emas dalam tanur. Lalu selama menempuh hidup berkeluarga, sadarilah bahwa jalan yang akan dilalui tidak selamanya mulus, rata, dan baik. Tentu ada banyak onak dan duri. Ketika hidup rumah tangga oleh, jangan sampai terlepas tangan, tetapi sebaiknya justru semakin erat berpegangan tangan. Romo, Bapak, Ibu, dan suster serta saudara-saudara terkasih, tugas keluarga kita di tengah masyarakat memang berat, tetapi kita percaya Tuhan akan membimbing dan menolong. Maka marilah kita saling membaharui iman kita kepadanya dengan mendoakan syahadat aku percaya. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat kematian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang menghadiri orang hidup
dan mati. Aku Aku percaya percaya akan Roh Kudus, Gereja Gereja Katolik Katolik yang yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Marilah kita berdoa bersama-sama, secara khusus berdoa untuk anak-anak kita. Doa untuk anak-anak. Ya Allah, Bapa setiap insan, Engkau tahu bahwa kami sangat menyayangi anak-anak kami dan berusaha sungguh-sungguh membahagiakan mereka. Sebab memang itulah tanggung jawab kami. Kami mohon ya Bapa, lindungilah anak-anak kami dan bimbinglah supaya selalu hidup baik. Jangan Kau biarkan mereka jatuh daripadamu karena terbujuk dosa. Teguhkanlah hati mereka. Jangan sampai terpengaruh oleh kebiasaan jahat, apalagi sampai melanggar perintah. Restuilah kami, supaya dapat menanamkan dalam hati mereka semangat cinta akan gereja dan kesucian, agar sejak kecil mereka tahu mengabdi Engkau. Jagalah kesehatan mereka dan lindungilah terhadap segala mara bahaya. Semoga mereka selalu setia kepadamu, sehingga kelak Kau perkenankan berbahagia di surga selamanya. Dan akhirnya jiwa, raga, serta suka duka mereka kami percaya kepadamu. Allah yang maha bijaksana dan maha pengasih, dampingilah keluarga kami kini dan sepanjang masa. Amin. Kita semua merupakan anggota keluarga besar, yakni keluarga Allah. Marilah meneguhkan ikatan persaudaraan kita itu dengan bersama-sama berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu di dalam keluarga kami dan di atas seluruh muka bumi. Bukalah hati setiap insan supaya percaya kepadamu dan demikian menjadi anggota keluarga-Mu sendiri. Semoga kami pun giat berusaha menjadi anggota keluarga yang baik bagi masyarakat sambil menantikan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah kami bersyukur kepadamu karena Engkau meneguhkan kepercayaan kami, bahwa Engkau sungguh hadir di dalam diri kami dan di dalam keluarga kami, bahwa Engkau hadir juga bila kami melaksanakan tugas kewajiban kami sehari-hari, sebab Engkaulah Sang Immanuel, Allah beserta manusia. Kami mohon berkatilah semua penghuni rumah kami. Semoga kami berhasil menciptakan suasana bahagia di dalam keluarga, sehingga semakin banyak orang mengenal Engkau sebagai penyelamat. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, untuk
menutup renungan pada malam hari ini ada kalimat buah berbuah. Buah dari keheningan adalah doa. Buah dari doa adalah iman. Buah dari iman adalah cinta. Buah dari cinta adalah pelayanan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, Romo, Bunda, Suster yang saya hormati, dengan demikian ibadah kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan memberkati dan melindungi kita dalam suka dan duka hidup di tengah keluarga, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita akhiri dengan nyanyian penutup Uwes suwe aku delek Gusti.